Bu Alia. Selamat siang. Ini maaf mengganggu waktunya Bu Alia. Kita berbincang sebentar ya Bu ya. Jadi saya di sini ingin melakukan perbincangan praobservasi Bu Alia Untuk besok. ya. Jadi saya sebagai calon guru penggerak memiliki tugas untuk belajar menjadi supervisi akademik Bu Alia. Semangat. Ya, selalu Bu Alia. Nah, di sini nanti saya akan mengobservasi Bu Alia. Sebelum mengobservasi, kita akan berbincang dulu, kemudian mengobservasi Bu Alia, kemudian melakukan pasca observasi, dan saya nanti juga akan bertanya kepada Bu Alia tentang tindak lanjut, kapan alokasi waktunya, dan lain-lain begitu Bu Alia. Baik, saya akan langsung saja bertanya Bu Alia. Silakan. Jadi, begini, Bu Alia kemarin menunjukkan kepada saya tentang modul ajar yang sudah Bu Alia buat untuk kegiatan belajar besok. Ya, di sini saya melihat modul ajar Bu Alia sudah sangat baik dan menurut saya sudah sangat lengkap, kemudian juga sudah berpihak kepada anak seperti itu. Di dalamnya juga sudah Bu Alia cantumkan untuk kompetensi sosial emosionalnya, kemudian budaya positifnya dan lain-lain. Saya juga ini di sini antusias sekali ingin besok melihat mengobservasi, bukan mengobservasi ya Bu, mengamati kelas Bu Alia. Silakan. Seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Ibu dari modul yang Ibu buat ini, apakah menurut Ibu memang sudah sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan besok begitu Bu? Kalau menurut saya sih, karena saya membuat modul ini sendiri ya. Membuat modul ini saya membuat lebih lengkap dari biasanya. Ini ada gambar-gambar dan yang terpenting di sini karena akan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Saya sudah lama mengamati, minimal saya sudah mencoba untuk mengelompokkan anak mana yang cara belajarnya secara bisa menangkap pembelajarannya secara visual, secara auditori maupun secara kinestetik. Saya sudah mencoba untuk mempersiapkan kelompoknya, lalu juga tentang LKPD-nya juga sudah mencoba saya sesuaikan agar mereka semua itu ya dapat mengikuti dengan baik sehingga nanti pulang itu ya mendapat ilmu yang baik juga. Baik Bu Alia. Dari tadi itu adalah tujuan dari modul ya. Kemudian apakah ada tujuan yang ingin Bu Alia harapkan untuk saya amati? Bisa dari keterampilan Bu Alia, keterampilan Bu Alia dalam mengajar di dalam kelas, mungkin mendengarkan, atau mungkin dari hal yang lain. Kalau mungkin ya ini kan hanya kalau saya yang akan saya lakukan itu kalau ditulis semuanya menurut saya itu tidak bisa ya. Kita kan enggak textbook, kita harus mengajarnya itu juga lihat kondisi anak-anak. Maka saya juga misalnya ice breaking itu kan harus disesuaikan. Kalau anak-anak itu sudah fokus ya oke, lanjut. Tapi anak-anak itu kurang fokus dan kita masih mengharapkan pembelajaran berikutnya lancar, saya pasti di luar ini ada ice breaking yang sifatnya spontan. Jadi di sini saya bisa garis bawahi yang ingin Bu Alia amati pada saat nanti saya mengamati Bu Alia itu adalah keterampilan Bu Alia dalam pengelolaannya, memperhatikan dan pengelolaan kelas karena itu penting. Pengelolaan kelas itu sangat penting. Pengelolaan kelas. Apakah ada yang lain Bu Alia? Mungkin yang enggak di sini mungkin enggak tertuang, yaitu tentang restitusi ya. Ya itu kita harus siap untuk itu. Karena kita tidak tahu kan ada masalah ini, mungkin ada anak yang kurang sehat atau bagaimana. Baik.
Di sini saya mau bertanya tentang area pengembangan yang ingin dicapai Bu Alia. Area pengembangan yang ingin dicapai itu Bu Alia yang Bu Alia harapkan yang akan nanti diterima oleh anak-anak. Kemudian dari pengembangan Bu Alia juga area pengembangan yang seperti apa? Besok itu persiapan saya adalah menutup pembelajaran bahasa Indonesia tema 5 ya. Nah, tema 5. Maka saya ingin anak-anak itu sungguh mampu dapat menguasai tema 5 itu dari awal sampai akhir. Sehingga nanti pada saat sumatif lingkup materi mereka mendapatkan nilai yang baik. Maka juga pengembangannya tentang suku kata. Kebetulan besok itu tentang mamimu memo. Dengan harapan kan memang sudah tahu huruf hidup, sudah tahu tentang kata ajaib. Nah, ini yang lebih penting ini. Selain anak-anak bisa menguasai bab 5 tentang secara tertulis ini, tujuan yang lebih penting lagi adalah anak-anak itu bisa menerapkan 4 kata ajaib itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasinya. Karena itu penting sekali. Apa itu budaya positif itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita dan yang akan datang. Jadi di sini budaya positif ibu dan anak-anak ya. Jadi secara keseluruhan. Ibu membiasakan di diri, kemudian akan terimbas ke anak-anak. Ke anak-anak disambung di rumah. Juga di masyarakat. Oke, baik. Kemudian Ibu, saya mau bertanya tentang strategi yang Ibu sudah siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok. Itu kira-kira seperti apa? Strateginya adalah satu, saya harus menyiapkan sarana prasarana ya, sarana prasarana yang selengkapnya lah ya. Lalu juga LKPD itu ada 2 hal. Ada LKPD secara individu karena saya ingin anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri, tujuannya satu kemandirian. Yang kedua juga anak-anak bisa bekerja kelompok, berdiskusi ala kelas 1, yaitu membuat LKPD yang sifatnya kerja kelompok. Besok Ibu bisa lihat bagaimana apakah saya berhasil atau tidak di dalam pembelajaran itu. Baik, menyiapkan sarpras, kemudian konten yang akan kontennya iya. Adakah yang lain Bu selain siapan sarpras dan konten? Apakah ada dari diri Ibu sendiri yang perlu Ibu siapkan besok dalam pembelajaran? Atau strategi keterampilan Ibu yang mungkin besok akan dipakai seperti itu? Sepertinya itu sih karena spontan ya kebanyakan ya, lihat situasi. Tapi jelas ice breaking itu harus disiapkan. Untuk antisipasi ya, namanya kita nggak sempurna. Untuk antisipasi saya sudah menyiapkan beberapa ice breaking yang sekiranya bisa menarik anak-anak dan syukur ada hubungannya dengan pembelajaran. Ada hubungan dengan pembelajaran. Baik, di sini strateginya yaitu menyiapkan sarpras, kemudian menyiapkan konten pembelajaran, kemudian menyiapkan peregangan atau ice breaking untuk anak-anak agar tetap anak-anak fokus pada tujuan pembelajaran besok ya Bu ya. Selain itu juga mendesain kelas itu. Kelas itu didesain supaya seperti kelompok-kelompok itu ya, sesuai dengan cara pembelajarannya. Supaya supaya lebih terlihat ya. Karena enggak paten, kelas kami kan enggak paten. Jadi kadang bentuknya itu bentuknya kelompok, bentuknya satu arah menghadap ke papan tulis. Baik, berarti menyiapkan sarpras, konten, ice breaking, dan desain kelas. Iya. Oke, itu sangat sudah include ya Bu, sudah holistik, utuh, menyeluruh. Harapannya. Iya, baik. Sangat luar biasa di sini terlihatlah pengalaman Bu Alia 37 tahun dalam mengajar. Banyak yang perlu saya pelajari dari Bu Alia, begitu ya Bu. Baik, kita akan sepakati Bu. Kita besok akan masuk ke kelas pukul berapa ya Bu? Pukul 7 ya mulai ya, jadi pukul 3 jam pelajaran,
pukul 7 sampai dengan pukul 9. Ada yang lain mungkin perlu kita siapkan bersama? Sarpras termasuk ya, pengeras suara itu sudah, saya kira sudah ada juga di kelas ini, sudah ada. Saya kira itu cukup. Baik, terima kasih Bu Alia atas bincang-bincang kita pada siang hari ini, sehingga saya bisa menemukan gambaran, perkirakan gambaran besok itu saya masuk ke kelas Bu Alia itu seperti apa, begitu. Dan di sini area pengembangan yang ingin Bu Alia kembangkan, kemudian tujuan dari keterampilan anak, keterampilan Bu Alia, nanti kita akan lihat bersama-sama ya Bu. Kita akan siap. bersama-sama. Terima kasih untuk hari ini Bu Alia, bincang-bincangnya. Saya tunggu besok. Salam sehat. Salam sehat. Salam dan bahagia. Baik. Terima kasih. Cita-citanya sungguh tinggi sekali, apapun dia hadapi. Walaupun penuh bermacam rintangan, tak gentar dalam hatinya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asing. Sang raja bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpi. Kita akan pernah menyerah, wirah. Rasakan deru angin, larilah sampai tujuan. Mari genggam kemenangan. Tangan. Coba, Waria punya gambar. Silakan lihat dulu. Siapa tahu itu gambar apa? Kira-kira mau apa? Mau tunjuk? Oh, permisi. Permisi mau apa ya kira-kira? Bu, permisi. Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya bertanya tentang pelajaran atau tanya apapun? Iya. Tolong ambilkan. Ya, tolong kelompoknya Caca. Lalu kelompok Caca bertiga. Oke. Kamu tidak sengaja mematahkan pensil temanmu. Apa yang kamu katakan? Maaf. Kamu akan mengambil remote, padahal remote-nya TV itu dekat orang tua. Apa yang kalian katakan? Katakan apa? Permisi. Baik. Jelas. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung.
digulung-gulung, lalu tertawa. Sama-sama. Sudah selesai semua, sudah selesai. Silahkan mulai dari mana. Kelompoknya Esther sudah selesai semua. Ya, ke sini kelompoknya Esther. 1, 2, 3. Mobil, melon, matahari, biru, kuning, merah, lemari. Boleh mau lihat sini. Nah, oke. Silakan duduk. Silakan berdiri kita sekali lagi. Silakan. Bekas 1, 2. Terima kasih. Silakan sekarang lihat. Ada satu kata. 4, 16, 20, 27. Tepuk tangan kelompoknya Hayu dapat 27 kata. Atau kelompoknya Esther 27 kata. Mana tepuk tangannya? 27. Madu, madu, mana, mata, maaf, makan, minum, minang, minyak, milo, minum, mie goreng, usah, enggak, lulus, usah, Ya. Terus pembelajaran hari ini mengakhiri bab 5 ya, berarti bab 5 sudah selesai. Sudah. Apakah dalam pembelajaran ini nanti jawab ya sudah atau belum ya? Apakah dalam pembelajaran ini anak-anak sudah bisa mengucapkan 4 kata ajaib? Apakah saya ya dapat mengucapkan alasan mengapa dapat mengucapkan kata ajaib itu? Misalnya Joel akan sedikitnya jatuh, mau minta bantuan kemana? Apa yang dikatakan Joel? Lalu setelah ditolong katakan apa Joel? Berikutnya, apakah saya, kalian masing-masing dapat berbicara dengan baik dan sopan? Bisa nggak berbicara dengan baik dan sopan dengan menggunakan 4 kata ajaib itu? Bisa? Bisa? Apakah saya dapat membaca kata yang diawali dengan huruf kata mami, komo? Bisa lakukan. Apakah saya bisa menulis kata memo untuk melengkapi kata-kata tadi? Sudah bisa belum? Bisa? Bisa? Oke, berarti sudah selesai tema 5 ya dengan baik. Sekarang berarti ya, pelajaran sudah selesai, kita tutup dengan lagu. Lagunya apa ya? Lagunya karena masih ingat lagunya adalah kanan mempunyai jari. Yo berdiri kita. Silakan berdiri 1, 2, 3. Semangat ya. Semangatnya jangan goyah. Jual boleh belakangnya Jual. 1,
rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Lagi-lagi, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo takut tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipindah keduanya, badan kita luruskan. Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan pindah keduanya, balik kanan serentak. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Mas Yani. Terima kasih Pak Aji. Kita syuting, guys. Ya, oke, baik. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik, dengan antusias, sudah diizinkan Yanti untuk menemani kalian dalam belajar. Dan nanti juga teman-teman, adik-adik, anak kelas 1 bisa loh nonton videonya kalau sudah Yanti selesai untuk diedit dan lain-lain ya. Oke. Yanti mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih anak-anak kelas 1. Tepuk tangan semuanya. Baik. Selamat pagi Bu Alia. Selamat pagi. Bagaimanapun kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Bu Alia tadi. Sangat luar biasa Bu Alia di dalam kelas karena juga saya melihat bahwa pengalaman itu memang guru paling baik. Ya. Di sini saya juga melihat bahwa memang Bu Alia sudah sangat berpengalaman untuk mengajar di dalam kelas. Puluhan Sudah tahun, berapa? 37 tahun. Nah, 37 tahun. Dan itu sudah sangat terlihat sekali Bu. Ibu dalam menanggapi anak-anak bertanya, kemudian bagaimana menyikapi anak di dalam kelas, seperti itu. Nah, ini tadi adalah catatan saya pada saat saya melakukan observasi di dalam kelas itu. Ibu boleh membacanya sekilas, apakah catatan-catatan saya ini memang sudah benar terjadi di kelas itu, apakah saya membuat-buat untuk catatan ini Bu? Ya, pada pembelajaran kali ini memang saya mempunyai tujuan pembelajarannya yang berpihak kepada murid karena sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dari awal masuk juga di dalam pembelajarannya, baik yang itu secara individu maupun secara kelompok. Selain itu, saya juga menerapkan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Selain itu, ya ini sangat penting, yaitu tentang budaya positif. Anak-anak itu harus kita terapkan sejak awal tentang budaya positif. Tadi Ibu sudah bisa melihat dalam pembelajarannya, contohnya tentang 4 kata ajaib, itu apa saja yang harus mereka katakan, tulis, dan juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin menyampaikan tentang restitusi, bagaimana sih kita sebagai guru dalam menangani masalah itu. Tapi Ibu bisa melihat sendiri apakah tadi sudah nampak atau belum, karena itu sesuai dengan kondisi anak-anak. Demikian. Baik Ibu Walia, pada saat kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini memang anak-anak bisa dikondisikan dengan baik dan tidak muncul terjadinya kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala, sehingga saya melihat memang restitusi memang belum ada begitu. Tetapi itu pasti dikatakan pada saat Bu Walia mengalami kendala-kendala, saya juga yakin pasti Bu Walia
melakukan tindakan restitusi yang Ya, sesuai dan baik. ya harus ya. Oke, Bu Alia, untuk pembicaraan kita pasca observasi, menurut Bu Alia, Ya, selama observasi pada pagi hari ini, apakah ada kendala, Bu? Kemudian apakah ada yang belum sesuai dengan modul yang sudah Ibu buat? Seperti itu. ya. Kalau saya merasa ya hampir tidak ada kendala. Mengapa? Karena memang itu yang sudah saya lakukan sehari-hari. Sudah saya lakukan sehari-hari sebagai guru, harus mempersiapkan ini dan itu, mempersiapkan LKPD juga harus tahu. Apalagi perkembangan anak-anak ini ya, kita harus, guru itu harus kreatif, harus jeli, melihat kebutuhan anak, melihat apa yang dilakukan anak. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita menarik. Kalau tidak menarik, kita akan ditinggalkan. Baik, terima kasih. Berarti di sini saya tuliskan bahwa Ibu tidak mengalami kendala pada saat Ya, nyaris kegiatan tidak. pada hari Ya, ini. ya. Kemudian kegiatan memang sudah sesuai dengan kegiatan Ibu sehari-hari. Secara rutin ya. Secara rutin, sehingga memang pada dasarnya kita tidak membuat-buat apa yang berada di dalam kelas kita. Tidak, tadi tidak, saya kira. Menurut saya tidak. Oke, baik Bu Alia, saya bisa tangkap itu. Kemudian selanjutnya begini Bu, apakah Bu Alia masih ingin memiliki pengembangan yang lain? Oh, saya hari ini sudah baik, tapi apakah yang ada di dalam hati Bu Alia yang saya ingin kembangkan, entah itu dari kompetensi keterampilannya Bu Alia, atau entah itu dari kompetensi atau tujuan dari anak-anak? Saya ingin selalu berkembang, meskipun sudah tua. Ingin selalu berkembang dengan berbagai macam cara, entah itu belajar bertanya, teman belajar dengan jenengan ya, bertanya dengan jenengan tentang pengalaman-pengalamannya Bu Yanti, mungkin bisa saya ambil. Lalu juga belajar dari media ya, belajar dari TikTok misalnya, di sana banyak sekali tentang keterampilan-keterampilan guru, tentang pembuatan modul, tentang ice breaking yang sangat menarik. Mengapa? Sekali lagi kita harus menarik, kita harus berkreatif, kita harus kreatif, harus inovatif agar tidak ketinggalan zaman, agar dapat mengajar sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak itu perlukan. Jadi sekali lagi saya juga orang tua ingin mengajak kita bersama supaya long life education. Nah, belajar seumur hidup. Oke, begitu. Bisa saya ambil ini Bu Alia, bisa saya buat penguatan untuk saya juga. Ya. Jadi Bu Alia ingin selalu berkembang, ingin selalu belajar, belajar sepanjang hayat gitu kan. Ya, seumur hidupnya. Kemudian di sini yang perlu saya garis bawahi adalah guru harus menarik, guru harus inovatif, kreatif agar tidak ketinggalan zaman. Betul. Dan dapat mengajar sesuai dengan zaman mereka dan budaya yang mereka alami sekarang ini. Ya. Baik Bu Alia, ini saya banyak belajar dengan Bu Alia. Ya, sama-sama belajar. Nah, Bu Alia, dari yang saya tangkap ini tadi di sini percakapan kita, Bu Alia sebenarnya sudah sangat sudah sangat kompeten dalam mengajar. 37 tahun ya Bu, itu tidak tidak bisa berbohong begitu. Kemudian Bu Alia, adakah catatan untuk kedepannya begitu? Kemudian tindak lanjut Bu Alia untuk menghadapi ternyata kita harus selalu berkembang, harus selalu belajar seperti itu. Tindak lanjut dari Bu Alia. Tindak lanjut dari saya itu kan hampir pensiun ya, hampir pensiun. Saya ingin setelah pensiun saya ingin meninggalkan jejak-jejak yang baik, tapi tidak sekedar lisan. Saya sudah mempersiapkan sebenarnya tentang macam-macam ice breaking itu apa, tentang LKPD sudah saya siapkan, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, matematika, seni rupa, PJOK, saya sudah mempunyai dan masih akan saya buat lagi untuk generasi penerus. Nah, untuk itu saya punya banyak harapan untuk Bu Yanti sebagai guru muda. Tetaplah bersemangat, tetaplah berkreasi
dan selalu menjadi berkat bagi yang lain. Jangan takut menerima kritik, menerima masukan, dan selalu kembangkan apa yang diterima panjenengan, baik lewat Zoom, lewat pertemuan dengan guru-guru pendamping, guru-guru pembina, itu terus lakukan. Meskipun capek, tapi pasti ada berkah. Berikan kepada teman-temannya. Itu harapannya itu. Sangat luar biasa, ini mengharukan Bu Alia ya. Ya, Baik. ya. Di sini itu catatan saya hanya sedikit. Mungkin kalau partner saya dalam membuat kegiatan observasi ini itu kan Bu Alia, ya kemungkinan akan memiliki banyak catatan. Tapi di sini karena saya berpartner atau bekerja sama dengan Bu Alia, hampir saya tidak bisa menuliskan apa ya catatan-catatan. Semuanya sudah terpenuhi seperti itu. Puji Tuhan. Baik, ya terima kasih Bu Alia. Setelah ini nanti saya akan meminta Bu Alia dari segi tindak lanjut itu kita akan merancangkan bersama. Jadi hal-hal yang bisa kita buat. Ya. Lewat sana. Lewat lewat sana. Lewat sana. Jadi tadi Bu Alia, tujuan yang hendak dicapai itu meninggalkan hal-hal positif pada generasi muda ya. Generasi penerus. Ya. Tapi mengkulah Hal-hal positif ada lagi Bu yang hendak Ibu capai. Kalau di sini tadi rencana tindak lanjut adalah setelah Ibu pensiun, Ibu ingin menyiapkan hal-hal positif berupa instrumen dan lain sebagainya untuk generasi lagi adalah meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Bagaimanapun orang tua itu penting, ya. Mungkin untuk apalagi kurikulum merdeka ini kan mesti melibatkan orang tua. Kalau enggak kita enggak akan bisa. Tentang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, tentang mungkin pendanaan, tentang sarpras itu mesti itu harus supaya apa mereka juga ikut bersama-sama jadi guru, orang tua atau sekolah dan orang tua berjalan bersama-sama, duduk bersama untuk mencapai tujuan bersama. Baik Ibu. Ada lagi? Saya kira kalau dua hal itu sudah dilakukan, pasti akan mengangkat yang lain. Baik, terima kasih. Tujuan Ibu adalah dua, meninggalkan hal-hal positif pada generasi penerus, kemudian meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Nah, kemudian Ibu Mungkin juga orang tua dan teman pasti ya. Kalau teman sejawat itu pasti. Teman sejawat itu pasti. kemudian Bu Alia. Kira-kira untuk meninggalkan hal-hal positif pada generasi penerus ini aktivitas pengembangannya apa ya? Meninggalkan seperti yang tadi saya katakan, apa yang sudah saya lakukan hal yang baik itu selalu saya dokumentasikan, mendokumentasikan hal-hal yang baik itu. Men-sharingkan, kita kan ada hari guru belajar, men-sharingkan pengalaman itu kepada teman-temannya. Tentu saja harus tidak sempurna ya, pasti siap menerima kritik. Baik, berarti untuk meninggalkan hal-hal positif itu kegiatan pengembangannya adalah mendokumentasikan dan men-sharingkan itu. Kemudian untuk aktivitas pengembang tujuan yang kedua ini, tadi Ibu ingin meningkatkan kerjasama dengan orang tua atau teman sejawat. Kira-kira aktivitas pengembangan menurut Ibu? Aktivitas pengembangannya adalah pertama kita harus punya WA group ya. Karena sesuai dengan zamannya WA group orang tua, karena di situ kita bisa saling curhat, saling memberikan informasi tentang anak-anak. Setelah itu baru lisannya, setelah itu ditindaklanjuti dengan sering adanya pertemuan. Pertemuan dengan orang tua.
Berikutnya melibatkan orang tua dalam pembelajaran tertentu, seperti besok anak-anak pengenalan air, ya melibatkan orang tua untuk ikut mendampinginya. Kalau tidak, ya nanti akan terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Ya harapannya tidak. Ya, baik Bu, bisa saya gali di sini untuk meningkatkan kerjasama dengan orang tua atau teman sejawat, yaitu yang pertama komunikasi ya Bu, Kemudian yang kedua tindak lanjut dari komunikasi itu yaitu bertemu. Tatap muka. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kegiatan melibatkan orang tua. Nah, selanjutnya Ibu, untuk dua tujuan ini, menurut Ibu ukuran keberhasilannya itu bagaimana Bu? Iya, ukurannya ya ada. Untuk yang pertama harus ada buktinya. Nah, instrumennya harus ada. Bukti instrumen dan itu bisa dilihat itu ada. Bukti instrumen. Kalau yang kedua mungkin ada dokumentasi. Sekarang itu kan penting ya. Kalau sharing kita ada pembelajaran ya ada dokumentasi. Kapan dilakukan, apa yang dibicarakan, hasilnya bagaimana, itu pasti ada. Mungkin di sini saya tuliskan dokumentasi foto, daftar hasil. Iya. Atau perlu resume lah ya. Ada. Dan lain-lain ya Bu. Dan iya aksi nyatanya itu apa? Ya. Seperti P5 itu harus aksinya. Wah, luar biasa. Saya senang ini namanya P5 itu hari ini saja ada beberapa orang tua yang mungkin memotret anaknya untuk perawatan tanaman karena itu memang nyata tidak dibuat. Betul Ibu. Kemudian Ibu, untuk tujuan ini, aktivitas pengembangan ini, Ibu membutuhkan dukungan yang seperti apa? Pendukung Ibu itu entah dari teman, entah dari manapun. Dukungan satu, kerjasama. Kerjasama dari sekolah itu kepala sekolah, teman-teman sejawat, termasuk juga karyawan, itu penting ya untuk masuk geng itu penting juga karena sering itu. Selain dukungan itu ya sarana prasarana yang cukup. Sarana prasarana yang cukup dan kita tidak boleh pikir tidak boleh tidak karena kita sekarang itu tidak bisa kalau hanya jaga istilahnya. Kalau kita punya karena saya ingin maju, saya sering juga boleh deh keluar dari sendiri ide ini karena kalau menunggu ya nggak ada dana bos nggak ada ya memang butuh ini sarana prasarana saya pasti dengan senang hati untuk kertas, untuk fotokopi, untuk apa itu sampai punya alat-alat di rumah sendiri. Bu Yanti bisa lihat di saya punya lemari khusus di situ ada sarana prasarana untuk anak-anak. Boleh lihat. Siap, dan Bu. itu yakin ada. Boleh itu tentang capnya sudah ada alat-alat dan kalau kita ada hasil karya anak-anak satu terbaik itu selalu tersimpan. Iya. Itu ada. Ya Ibu. Untuk yang bagian aktivitas pengembangan kedua, Ibu membutuhkan dukungan apa? Aktivitas kedua, pendukungnya adalah keterlibatan orang tua ya. Ini penting karena orang tua ini sebenarnya mudah kok diajak. Kalau mereka itu diajak kita menyampaikan dengan baik, mereka akan dengan senang hati. Banyak orang tua yang punya hati. Seperti ini yang ada di sini, saya selalu melibatkan, saya coba dulu melibatkan orang tua, ini adalah hasil karya sebagian, hasil karya orang tua bersama anak, guru pasti memberi contoh. Ini melibatkan orang tua. Hanya pendukungnya keterlibatan orang tua itu tidak hanya sekedar iuran, tapi juga tenaga, perhatian. Perhatian itu harus. Nah, ini tindak lanjut selanjutnya Ibu. Dari kedua kegiatan ini, saya tetap membutuhkan kepastiannya Ibu. Kapan akan berkomitmen untuk melaksanakan kedua kegiatan ini? Sebenarnya kalau ini tidak sekarang besok saya sudah mulai. Ya. Saya sudah mulai, jadi tidak
Hari Senin, Selasa tidak. Sudah mulai. Durasi waktu. Saya mencoba, saya selalu mencoba ini. Saya punya waktu setiap hari di rumah itu. Saya sisihkan waktu 1 jam untuk sekolah. Setiap hari. Itu pasti saya ada waktu untuk ini untuk sekolah, ini untuk keluarga. Dan itu sering saya buat itu. Contohnya ya setiap hari saya harus buka TikTok. Lalu kalau sekarang sudah, besok saya edit. Nah, besoknya sudah saya print gitu. Berarti Ya, ini pada saat ibu pensiun mudah-mudahan sudah jadi ya Bu? nah, saya berikan. Maksimal berarti itu tahun berapa itu? Saya pensiun ya. Tambah 2 tahun Ya, pensiun yayasan sih tinggal besok bulan November itu pensiun yayasan. Itu masih November tahun ini ya 2024. Berarti pensiun dari pemerintah itu 2026. Tahun 2026. Ya baik Ibu. Kemudian untuk yang kegiatan ini Bu, aktivitas dengan orang tua ini. Kalau aktivitas dengan orang tua tentu saja ya jenjangnya ya, misalnya sekarang tahun pelajaran ini ya sampai nanti Juli ya sampai Juli ya. Juni ya sampai Juni. Bulan apa Bu? Sekarang bulan Januari sampai Juni. Dan itu sebenarnya sih bisa tidak harus selalu yang resmi-resmi ya. Bisa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Siap Ibu. Ini tadi yang bisa saya catat. Nanti kalau sudah selesai saya buat tulisannya lebih baik, nanti saya minta persetujuan Ibu sebagai guru bahwa catatan saya ini memang sesuai dari hasil pembicaraan kita atau percakapan kita gitu ya Bu Alia. Ya. Baik, terima kasih Bu Alia atas kerjasamanya hari ini. Ini akan menjadi bekal saya di kemudian hari. Dan saya sudah banyak belajar dari Bu Alia, di mana itu tadi salah satunya yang saya bisa garis bawahi. Kita jangan pikir kalau kita mau baik, mau maju, keluar dari kantong kita pun itu akan menjadi kebahagiaan untuk murid-murid kita. Dan itu juga saya mencoba untuk menerapkan itu. Semoga di kedepannya hal-hal baik dari Bu Alia bisa saya terapkan juga di kelas saya. Oke, saya cukupkan. Bu Alia, apakah ada yang lain? Saya kira cukup. Baik, kerjasama dilanjutkan di luar forum boleh, selalu terbuka. Iya. Saya juga begitu ya Bu, pada saat nanti di kemudian hari mungkin Ibu ingin banyak bertanya ilmu-ilmu baru, saya juga selalu welcome untuk Bu Alia. Begitu. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu Alia. Saya akan terus belajar pada Bu Alia.